jaringan Zoom meeting kali ini. Selamat datang di acara persembahan KKI spesial Ramadan, yakni Taklima Tadarus Kajian Ilmiah Ramadan. Bahagia sekali rasanya bisa berkumpul dengan sahabat Taklima. Bersama saya, Asabiqatul Mardiyah, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang mana saya sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya Taklima kali ini. Tak terasa bulan Ramadan udah 17 kita lalui ya. Semoga kita selalu meraih rahmat yang telah Allah tebarkan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklima kali ini, saya ingin tahu nih sahabat-sahabat taklima yang sudah bergabung dari mana saja gitu. Jadi sahabat-sahabat bisa menulis di room chat. Untuk yang di live streaming YouTube bisa menulis di live chat. Yang jelas insya Allah ini sahabat taklima berasal dari berbagai penjuru dunia ya, alhamdulillah. Semoga taklima selalu barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja nggih. Untuk kali ini diskusi taklima yang akan dibawakan oleh Ustadz Kukuh akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ira Jamilatur Rahmah. Kepada Saudara Ira, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maskuri Bakri, MSI, selaku Rektor Universitas Islam Malang, yang kami hormati para Dewan Pengurus Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang, yang kami hormati para Dewan Pembina Kelompok Kajian Interdisipliner Universitas Islam Malang, dan yang kami hormati terkhusus kepada pemateri Ustadz Kukuh Santoso, SPDI, MPDI, selaku Ketua Masjid Aidul Yakin Universitas Islam Malang, serta para pengurus dan teman-teman kelompok kajian interdisipliner Universitas Islam Malang yang kami banggakan. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Ira Jamilatur Rahmah, mahasiswi Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui, hari ini merupakan Ramadan yang ke-17 dan hari ini kita mengadakan taklima, yaitu Tadarus Kajian Ilmiah Ramadan, dengan judul Ramadan Membangun Kecerdasan Spiritual, Emosional, dan Intelektual. Pada pertemuan kali ini terdapat 3 sesi, yakni pembukaan, sesi tanya-jawab, dan penutup. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya ini pemaparan yang akan dipaparkan oleh pemateri oleh Ustadz Kukuh Santoso, SPDI, MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalan aidal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, yang saya hormati jajaran pengurus LPIK, mulai dari Ketua LPIK bidang keaswajaan, ada Pak Dr. Siboy, ada Bu Proto Ayun yang menjadi pengasuh taklima, dan juga rekan-rekan sekalian peserta ataupun anggota taklima yang hari ini hadir di berbagai penjuru dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah virtual dalam rangka menuntut talabul ilmi atau mencari ilmu, kajian taklima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kelancaran bagi kita semuanya dalam mencari ilmu, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli ilmi wa ahli khair. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini bagian dari umatnya Kanjeng Nabi yang selalu komitmen, konsisten dengan amaliyah-amaliyah yang menjadi sunnahnya Nabi, sahabat, tabi'in salafus saleh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah virtual. Sebelumnya di antara beberapa teman-teman di sini pasti ada yang belum mengenal saya, dan sebagian besar adalah mahasiswa saya di Fakultas Agama Islam ya. Bahkan sampai sekarang masih mahasiswa saya, ada beberapa teman-teman yang tidak asing. Saya bersyukur teman-teman hari ini masih menyiapkan waktu untuk kajian virtual Ramadan di saat bagian dari diri kita masih sibuk dengan urusan pribadi kita masing-masing. Maka hari ini kita meluangkan waktu kita sejenak untuk ngaji, sejenak untuk mengkaji tentang ilmu-ilmu, tentang kajian Ramadan yang hari ini insya Allah kita sudah memasuki Ramadan malam yang ke-18. Mudah-mudahan sisa 17 Ramadan yang lalu benar-benar bermakna bagi kita, benar-benar memiliki perjalanan spiritual bagi kita, sehingga spiritual yang sudah kita lakukan, perjalanan spiritual Ramadan yang ke-17 ini benar-benar mewarnai, memberikan impact kepada nilai-nilai amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan dan serta saya banggakan, saya ingin mengawali bahwasanya Ramadan ini, istilah Ramadan ini memang bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jumhur ulama menyebutkan bahwasanya di antara berbagai bulan-bulan milik Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan yang paling utama adalah bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya ada puasa Ramadan. Nah, istilah puasa inilah yang harus kita pahami, harus kita mengerti bersama-sama, bahwa dalam istilah puasa itu dalam bahasa Arab ada istilahnya siam dan ada istilah saum. Nah, jadi istilah saum dan siam ini secara umum masyarakat memahami itu sama-sama menahan. Tapi sebenarnya arti dari siam dan saum itu berbeda. Ya. Kenapa demikian? Karena memang saum sama siam ini secara arti, secara tafsirnya berbeda pemaknaannya. Bahasa Al-Quran tidak sama dengan pemahaman apa yang dipahami khalayak mayoritas
orang mayoritas kaum muslimin, kalau kemudian setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan pasti siam dan juga pasti saum. Tidak seperti itu. Nah, kata siam itu disandarkan dengan surat Al-Baqarah 183, sebagaimana kita 186, yang kita pahami itu. Nah, karena dalam konteks bahasa Arabnya, soma yasumu sauman wasiyaman, memiliki arti soma yasumu sauman wasiyaman, memiliki arti menahan. Nah, ketika kita bicara siam, maka kita rujukannya adalah surat Al-Baqarah 186. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini arti siam secara umum yang menjadi apa? Menjadi standar, menjadi pedoman dasar di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih-fikih ibadah, fikih-fikih puasa secara umum. Dan kita memahami puasa itu ya siam itu. Puasa siam dalam arti fikih adalah melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan dengan menahan lapar, menahan untuk tidak makan dan tidak minum, atau menahan dari berhubungan suami istri, yang sehingga kita bisa melaksanakan itu, atau kita bisa melaksanakan tanpa membatalkan makan dan minum di waktu yang sudah ditentukan, mulai dari terbit sang fajar sampai terbenamnya sang fajar. Artinya kata siam itu menunjukkan bahwasanya kita itu puasa untuk bisa menahan dari untuk tidak makan dan minum dan berhubungan suami istri bagi yang sudah beristri atau bersuami. Sehingga arti ini secara umum, secara fikih dijelaskan puasa itu yaitu ya siam itu menahan tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Itu aja yang dipahami oleh mayoritas kaum muslimin pada umumnya. Tapi ketika kita merujuk dari ayat saum, nah ini berbeda. Karena istilah saum itu tidak hanya menahan makan dan minum dan menahan untuk tidak berhubungan suami istri, tidak hanya itu. Tapi saum ini lebih ditekankan kepada masalah-masalah apa? Sesuatu yang kemudian bisa menghilangkan pahala kita. Ini rujukannya sebagaimana yang telah disandarkan oleh Sayyidati Maryam. Bagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Maryam itu ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya itu, Siti Maryam menyampaikan, "Inni nadartu lirrahman sauman falan ukallimu yaum insia." Jadi kata Maryam, ya, saya itu bernadar, ini nadar tuh, saya bernadar kepada Allah yang Maha Pemurah Rahman, sauman, untuk berpuasa, untuk saum, untuk berpuasa. Berpuasa saum di sini menurut Maryam adalah saum, tidak berbicara, tidak menyampaikan, tidak berkata, falang ukallima, aku tidak akan berbicara yaum pada hari ini insia, kepada seorang manusia siapapun. Nah, jadi konteksnya siam adalah dalam arti fikih, sedangkan saum dalam konteks bahwasanya saya menahan dari segala sesuatu lisan, menahan dari segala sesuatu yang bisa, ya, yang bisa mencelakai seseorang. Artinya lisan kita benar-benar kita jaga. Sehingga Maryam inilah yang kemudian ketika menjaga lisannya, segala sesuatu persoalan itu akan hilang, segala satu persoalan itu akan ada jalan keluarnya. Secara emosional, Maryam itu kenapa melakukan ini nadzatul Rahman? Ini ketika Maryam dituduh oleh umatnya Nabi Isa pada masa itu, karena Nabi Isa belum lahir, umatnya Bani Israel itu, Nabi Isa dituduh bahwasanya Nabi Isa, Maryam ini termasuk wanita pezina. Wanita pezina, banyak masyarakat menyampaikan kalau Maryam itu berzina dan sebagainya, wanita kotor, wanita nakal dan sebagainya. Karena apa? Karena hamil tanpa ada suami. Nah, dari persoalan-persoalan yang umum itulah yang kemudian masyarakat tahu kalau Maryam itu hamil di luar
nikah bahasanya begitu masyarakat umum. Padahal itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, ketika dalam solusi, dalam hal seperti itu, kesulitan seperti itu, Maryam tidak memiliki jalan keluar. Maryam tidak memiliki solusi. Maka solusinya Maryam yaitu tadi. Ini nadarul lirahman sauman. Aku bernadar, aku berjanji pada Allah, aku nggak akan ngomong siapapun. Demi menjaga. Maka secara emosional, ternyata nadarnya Maryam untuk saum ini ternyata oleh Allah dibalas dengan jalan keluar. Maka terkadang ketika ada fitnah-fitnah yang menerpa kita, terkadang ketika ada masalah-masalah yang menerpa kita, terkait dengan misalkan kita difitnah begini, kita digibah begini, dan sebagainya, kalau kita menggunakan teorinya Maryam, sampai cukup diam saja, tawakal kepada Allah. Maka Allah akan berikan solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah ketika Nabi Isa lahir, kemudian Nabi Isa oleh Allah diberi anugerah, Nabi Isa, bayi yang baru lahir itu bisa berbicara, dapat berbicara. Disitulah Nabi Isa berbicara kalau ibunya itu benar-benar bukan wanita pezina. Saksinya di situ adalah bayi itu bersaksi bahwa ibunya adalah benar-benar wanita suci. Nah, maka secara emosional ini kita harus memahami teorinya Siti Maryam, fitnah-fitnah yang menerpa kita, fitnah-fitnah yang ada dalam diri kita, itu kalau menggunakan teorinya Maryam, sampean cukup diam. Tawakallah kepada Allah. Jagalah lisan, jagalah ucapan. Biar apa? Biar Allah memberikan solusi. Nah, ini ternyata terbukti. Ya, terbukti kalau Allah kemudian menurunkan jalan keluar melalui Nabi Isa ketika lahir, bayi yang kemudian bisa bicara. Dengan memberikan kebuktian kalau ibunya Siti Maryam benar-benar wanita suci. Ini yang pertama, contoh dalam konteks emosionalnya, biar kita menjaga emosional kita. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan Allah memberikan jalan keluar ini, sebenarnya ini kisah yang sudah sangat populer, yaitu kisahnya Nabi Yusuf ya. Ditanya Nabi Yusuf yang di mana Nabi Yusuf itu sudah memberikan suatu statement, suatu penjelasan dan sebagainya. Disitulah yang kemudian ada ayat yang menyebutkan dalam surat Yusuf itu ja'ahum nasruna wa najiyya man nasya. Jadi ketika seseorang berada di dalam kesulitan-kesulitan, kemudian kepasrahan kepada Allah, ya, maka datanglah ja'ahum nasruna, telah datang kepada kamu nasruna, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita harus bisa memahami teori-teori yang diberikan kepada para pendahulu kita, nabi dan rasul kita dalam Al-Qur'an. Agar kita benar-benar menjaga diri kita, kalau kita itu apapun masalahnya pasti ada solusi jalan keluar. Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa ketika kemudian tidak ada jalan keluar, ketika sudah berada di Laut Merah, coba ketika berada di Laut Merah, sedangkan Fir'aun dan Haman sudah berada dalam posisi yang sangat dekat, yang akan membunuh para pasukan Bani Israel, ya suratnya itu tadi, ja'ahum nasruna wa najiyya man nasya. Pokoknya ketika sudah kepasrahan kepada Allah, sudah tidak ada jalan keluar, maka kemudian saya pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks contoh dari emosional kita. Kita jaga diri kita dari sesuatu yang kemudian kemudian bisa melahirkan pahala dan solusi. Nah, kembali kepada masalah saum. Saum ini tidak hanya menjaga lisan kita, tapi menjaga agar apa yang kita sampaikan itu tidak melukai seseorang, tidak melukai siapapun, teman kita, saudara kita dan sebagainya, ya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, ya, kaum muslimin, orang muslim yang baik itu adalah orang muslim yang ucapannya tidak membuat keburukan terhadap kaum muslimin yang lain. Jadi keburukan, kejelekan kaum muslimin ini jangan sampai menerpa kaum muslimin yang lain melalui lisan ataupun perbuatannya atau tangannya. Sekarang itu kita itu benar-benar diuji oleh Allah, ya. Apakah lisan kita? Karena lisan hari ini, karena dalam dunia terkini, dunia masa kini, lisan kita itu hari ini diwakili oleh tangan-tangan kita.
Jadi ketika kemudian kita punya masalah, kita anggap itu apa masalah ya, kemudian kita malah membuat gaduh suasana dengan mungkin kita ada status dengan menyinggung, menyindir orang lain. Itu sebenarnya suatu contoh yang tidak patut. Misalkan kita merasa difitnah, kita merasa digibah, kita merasa dinamimah, kan apalah itu istilahnya, maka kemudian kita langsung ambil HP, ambil status, dengan nyindir sana nyindir sini, itu bukan solusi ketika kita menerima dalam situasi kondisi terkini. Maka belajar pada Siti Maryam. Nah, ini nadar tu liko, ini nadar tu liyau lisauman. Itu nadar tu aku lirahman lisauman. Jadi aku benar-benar untuk berjanji pada Allah agar saya tidak berkata atau berucap kepada manusia. Karena manusia bukan tempat bergantung. Karena manusia pasti ada kelemahan, tapi tempat bergantung yang kekal ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita sudah siam, apakah kita sudah saum? Pertanyaannya kan begitu. Anda sudah siam, iya, secara fikih sudah siam, tapi apakah Anda sudah saum? Anda menjaga lisan kita, apakah Anda menjaga perbuatan kita, apakah kita semuanya menjaga tangan-tangan kita dari segala sesuatu yang bisa menyakiti perasaan kaum muslimin yang lain, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di dalam kitab Tafsir Al-Misbah, kita bisa melihat kitab Tafsir Al-Misbah bahwasanya dijelaskan puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada puasa spiritual, ada puasa psikologis, dan ada puasa fisik atau puasa fisik jasad. Nah, urutannya adalah yang pertama menurut Profesor Quresyab dalam kitab fikih kitab Tafsir Al-Misbah yang ada di belakang saya itu ada Tafsir Al-Misbah yang warna hijau itu. Jadi beliau menyampaikan Nah, saya ulangi lagi, dalam kitab tafsirnya Al-Misbah dijelaskan puasa itu ada 3 jenis. Pertama adalah puasa jasad, puasa fisik. Kedua adalah puasa nafsiyah, puasa secara psikologis. Yang ketiga adalah puasa spiritual. Nah, puasa yang pertama dalam kitabnya Al-Misbah dijelaskan puasa fisik itu adalah puasa sebagaimana puasa pada umumnya yang telah saya jelaskan tadi, menahan untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Semua bisa. Semuanya bisa. Kaum muslimin pun bisa melakukan itu. Anak TK pun bisa. Pokoknya tidak makan, tidak minum, pasti paham namanya puasa begitu. Itu puasa jasad, puasa fisik. Bagaimana telah dijelaskan dalam fikih, ketentuannya kan begitu. Dan kita paham. Semua kaum muslimin paham kalau puasa jasad fisik itu seperti itu. Nah, dan kita bisa melakukannya dan semuanya adik kecil pun bisa melaksanakan puasa fisik ini. Nah, kalau puasa fisik itu kalau dalam tingkatan kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, beliau menyampaikan itu masuk kategori puasa kategorinya orang awam ya. Orang awam iso wong wis pokoke gelem poso wis alhamdulillah kan begitu. Nah, tapi karena kategori puasa yang telah dijelaskan Imam Ghazali terlalu populer, sering disebut-sebutkan oleh para ustadz, para kiai, para gus, maka saya cari yang perspektif berbeda. Jadi yang pertama adalah puasa jasad. Yang kedua adalah puasa nafsiyah atau puasa psikologis. Puasa nafsiyah atau puasa psikologis ini adalah puasa kita menjaga puasa agar pahala puasa kita tidak hilang. Kalau tadi kita menjaga puasa agar puasa kita tidak batal. Bisa dipahami ya. Yang pertama, kita menjaga puasa agar puasa kita tidak batal. Yang kedua, puasa nafsiyah ini kita menjaga puasa kita agar puasa kita tidak hilang pahalanya. Jadi kalau ngomong puasa psikologis ini benar-benar kita menjaga lisan, kita menjaga penglihatan, kita bisa benar-benar menjaga pendengaran, menjaga segala sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa kita.
Rasulullah bersabda dengan hadis yang sangat populer, kam so'imin laisallahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak kaum muslimin ini, ya, berapa banyak kaum muslimin itu berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ila jual atos, hanya lapar dan dahaga. Rasulullah sudah pernah menyebutkan berapa banyak kaum muslimin ini yang berpuasa tapi tidak pernah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berarti benar-benar dia tidak dapat pahala. Maka puasa psikologis ini dan puasa nafsiah ini benar-benar menjaga jangan sampai pahala puasa kita itu hilang kok. Gitu loh. Jangan sampai puasa kita hilang. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin karena kita hibah lah, kita nikmah lah, kita melihat sesuatu yang kira-kira barang-barang yang haram dan sebagainya lah yang menghilangkan pahala puasa kita. Ya sama dengan kita itu ketika bekerja, ketika itu kita usaha atau kita itu digaji bekerja dari mulai pagi sampai maghrib, itu kita tidak dapat gaji, kita sudah kerja, kemudian kita tidak digaji sama sekali. Perasaan kita bagaimana coba? Teman-teman itu kerja dari pagi habis subuh sampai maghrib, ya bekerja, dihitung bekerja tapi tidak digaji. Perasaan kamu bagaimana? Nah, itu satu misal contoh. Sama dengan kita berpuasa dari habis subuh sampai maghrib, gak untuk pahala. Gak untuk pahala, karena pahala puasa itu kan hanya Allah yang berikan. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang berikan, ya. Karena melalui hadis qudsi yang sangat populer, ya. Puasa asyamuli, puasa itu asyamuli wajib sibihi. Jadi puasa itu untukku dan aku sendiri langsung memberikan pahalanya. Berarti bose lek kerja itu langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat dan siapa-siapalah. Puasa itu ya seperti itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban puasa kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai pahala kita hilang. Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah puasa spiritual, agak meningkat ini ya. Ada tingkatan, ada kenaikan lah. Tadi itu puasa fisik, puasa jasad, kemudian naik menjadi puasa nafsiyah, puasa psikologis. Ketiga ini kita mencoba benar-benar masuk pada kategori puasa tertinggi, yaitu puasa spiritual. Puasa spiritual itu kalau menurut Quraisy itu ada titik temu antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik temu antara seorang hamba, para so'imat ini, para orang-orang yang melakukan puasa itu ada titik temu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik temu itulah yang kemudian melahirkan segala sesuatu fal yastajibuli wal yu'minu bi. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku itu. Jadi ketika kemudian kita sudah melaksanakan puasa jasad, kemudian menaik menjadi puasa nafsiyah, puasa psikologis kita, maka kita sudah masuk tahapan puasa secara spiritual. Ada titik temu antara kita hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nyambung. Maka kalau sudah hati nyambung itu ya apa yang menjadi permintaan kita, kalau Allah sudah cocok dengan kita, sudah senang, maka apa yang jadi permintaan kita pasti Allah mengabulkan itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watud da'an. Jadi ketika wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad, katakanlah qarib, aku itu dekat, dekat. Kalau sudah dekat itu berarti kan ya sudah dekat. Dekat berarti tidak ada jarak kan gitu. Maka ketika misalkan aku dekat dengan sampean, berarti kan artinya saya itu punya kedekatan yang khusus dengan sampean. Kalau sudah dekat itu kan komunikasi lancar, ketika bicara segala sesuatu itu mudah, ada solusi, ada jalan keluar. Yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli, kata Allah. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku itu selama dia fal yu'minu bi, pokoknya dia itu taat beriman kepadaku, konsisten istiqomah dengan imannya.
la'allahum yarsudun, maka aku akan mengabulkan. Sehingga engkau termasuk orang yang baik, orang yang memberikan solusi jalan keluar ketika ada masalah. Nah, teman-teman sekalian, para peserta anggota santri taklima, jadi saya berharap puasa kita itu tidak hanya berhenti pada masalah fisik dan tidak berhenti pada masalah siam saja, tapi harus naik derajat kita menjadi puasa secara psikologis, puasa nafsiyah, bahkan puasa secara spiritual. Nah, inilah yang kemudian menjadi kajian kita bersama, bahwasanya puasa Ramadan ini ya bukan ibadah rutin saja. Jangan dianggap ibadah rutin yang pokoknya aku poso ya poso, waktunya Ramadan puasa. Tidak hanya itu. Jangan sampai Ramadan ini terkesan hanya ibadah formalitas. Artinya formalitas itu pokoknya kayak kewajiban yang segera digugurkan. Tidak. Anggap aja ini adalah kebutuhan yang dimana Ramadan ini hadir di hadapan kita. Dan kita butuh dengan bulan Ramadan. Siapa tahu ya Allah menghapus Allah menghapus dosa-dosa kita. Siapa tahu Ramadan ini awal dari Allah memberikan jalan keluar dari masalah kita. Siapa tahu Ramadan ini awal dari Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, nikmat, rahmat kepada kita semuanya. Kita tidak tahu, maka momen-momen Ramadan ini setidaknya kita manfaatkan sebagaimana apa yang bisa kita laksanakan. Sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak usah diforces, pokoknya aku wajib bleng, ya bagus tuh. Makanya kalau mengikuti para ulama ya sangat cukup jauh, kita itu jauh sekali kan. Imam Syafi'i itu kan satu hari kadang khatam 5 juz gitu. Jangankan kita ini, jangankan ke 1 juz satu hari, kita 1 bulan aja masih dapat 2 juz gitu. Nah itu kan kita itu masih jauh banget gitu. Ya karena ya kita masih kategori orang yang dalam konteks ilmunya masih ilmu yang awam lah. Karena sudah awam itu kan ya kita itu masih terpedaya, terpesona, kenikmatan dunia, sehingga kita ini masih terlena dan sebagainya. Kita ini kan belum bisa mementingkan atau mengutamakan mana yang kita dahulukan. Ramadan ini HP atau Al-Qur'an kan kita masih belum bisa kan itu. Ya kan? Coba teman-teman sekalian, 1 hari saja HP-nya kita sisihkan, tidak megang HP, pasti kita susahnya setengah mati kan gitu. Ya, ini saking memang kita sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan tidak hanya sampean, saya juga demikian kan begitu. Itu artinya menasihati dalam diri saya dan teman sekalian. Ayo kita menjaga puasa kita, menjaga lisan kita. Kita berharap puasa Ramadan ini ya jangan hanya cepat berlalu, selesai, tuntas, kita takbiran, tidak. Jangan hanya sampai berhenti pada ranah itu. Tapi kita desain Ramadan ini benar-benar menjadi majelis, menjadi bulan yang dimana Ramadan ini mengawali spirit kita dalam thalabul ilmi. Pokoknya diingat, hidup dalam mencari ilmu itu, ya hidup dalam mencari ilmu itu pasti segala sesuatu ada pahala yang menyertainya. Maka saya pernah menjelaskan dalam kajian ziarah kubur di dalam Kedai Ispiro itu di NO Channel, saya telah menyatakan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Yai Hamid Pasuruan, itu beliau menyampaikan niatono urip iku diniati golek ilmu. Sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita itu man sa'alaka thariqan, kita berada dalam jalan thariqul jannah. Kita berada dalam jalan menuntut ilmu. Kemudian kalau kita dipanggil oleh Allah, maka kita itu ya termasuk kategori orang yang dimudahkan masuk surga. Karena apa? Niat kita mencari ilmu. Maka sampai tua pun usahakan sampai jadi guru, misalkan jadi pengusaha, bahkan jadi dosen pun, saya sampai hari ini niati mencari ilmu biar nanti sewaktu saya dipanggil oleh Allah itu kita masuk kategori thariqul ilmi, thariqul jannah. Ya cari ilmu, akhirnya kita mendapatkan dan salaka thariqan man talabil ilman thariqul jannah. Jadi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira itu teman sekalian, karena tadi ada miskomunikasi, karena ada gangguan. Monggo misalkan kita ada diskusi, misalkan kita ada pertanyaan, kita lebih enjoy, lebih enak. Monggo kami persilakan, kita kembalikan kepada moderator, misalkan ada yang perlu disampaikan. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi merupakan pemaparan dari Ustadz Kuku yang sangat luar biasa ya. Baik, untuk berikutnya kami buka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofon dan bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya. Tadi kan disampaikan bahwa jangan sampai kita berucap sesuatu kepada manusia yang bisa menyakiti hatinya. Sekalipun kita difitnah misalnya, tadi dikhianati atau dan yang lainnya. Misal tadi dicontohkan dengan membuat story di WA untuk menyindir orang tersebut gitu kan. Tapi dalam Islam kan ada beberapa kewajiban bagi seorang muslim. Salah satunya adalah kewajiban membela dan menghargai diri kita sendiri. Lantas bagaimana cara yang tepat bagi kita untuk membela diri tanpa ada rasa negatif, terlebih di bulan puasa ini, Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas, siapa lupa saya namanya itu. Baik. Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi pertanyaan ini sangat relevan dengan apa yang saya jelaskan di awal. Ya, memang agaknya berbeda karena memang kalau situasi kondisinya kemudian kita perlu menjelaskan, kita perlu adanya tabayun, klarifikasi. Misalkan kita difitnah dan sebagainya, kita harus klarifikasi iya, tabayun iya. Nah, ini secara umum. Tapi tadi saya menyampaikan apabila kita menggunakan teorinya Sayyidati Maryam. Kalau kita menggunakan teorinya Sayyidati Maryam, ketika difitnah, dihibah, kita difitnah dan sebagainya, kemudian kita diam, ini nadartu lirrahman, aku benar-benar bernadar berjanji tidak akan ngomong pada manusia, tak serahkan semuanya pada Allah. Ternyata Allah juga memberikan nasruna, pertolongan kepada Siti Maryam. Ini teorinya Siti Maryam. Nah, teorinya Siti Maryam ini kan teorinya apa ya? Teorinya para kekasih Allah kan gitu. Itu apa ya? Kita sendiri pada yang anggap saja kita itu orang-orang yang masih thalabul ilmi ya, belum mencapai puncaknya seperti itu. Maka kita bisa menggali ayat suci Al-Quran yang kemudian diperintahkan ketika kemudian ada fitnah menimpa kita harus perlu tabayun. Kita harus perlu memberikan klarifikasi. Begitu juga kita yang difitnah atau kita kemudian menuduh seseorang, sebelum difitnah, atau bahkan sebelum menulis story dan sebagainya, usahakan dahulukan dengan kata istilah tabayun. Klarifikasi, penjelasan lebih rinci, lebih ringkas terhadap sesuatu yang kira-kira meminimalisir sesuatu yang menimbulkan hibah ataupun fitnah. Jadi begitu Mas ya. Jadi teorinya Maryam belum bisa kita amalkan karena teori kekasih Allah itu berbeda dengan teori kita. Akan tapi kemudian teori yang paling umum adalah gimana perintah Allah, apapun yang kemudian terjadi perlu kita tabayun dan klarifikasi sebelum kita kemudian keluar ucapan, sebelum kita keluar lisan, keluar perkataan tangan-tangan kita. Al-muslimun man salima, al-muslimun min apa? Biadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa menjaga lisannya untuk bisa lisannya dari keburukan muslim yang lain kan begitu. Nah, itu contohnya begitu Mas ya. Insyaallah, terima kasih pencerahannya, Ustaz. Oke. Ada pertanyaan lagi itu. Akan saya bacakan, Ustaz. Ya, kamu bacakan dulu. Pertanyaan dari M. Indra Riyamizat Raijudu. Assalamualaikum, ngapunten Pak, saya mau tanya,
Saya penasaran terhadap isi dari tafsir Al-Misbah, tapi saya ini orang awam. Lalu saya sampai sekarang menahan keinginan saya untuk tahu isinya. Lantas apakah boleh hanya sekedar tahu tanpa guru, seperti saya yang orang awam? Terima kasih, Pak. Ya, kalau ingin tahu terhadap misalkan tafsir Al-Quran, ya sangat dibolehkan, sangat dianjurkan. Ya, membaca tafsir Al-Quran itu sangat dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Akan tetapi lebih utama kita pahami dulu pemahaman ayat suci Al-Quran, pemahaman terhadap bacaan ayat suci Al-Quran. Sebenarnya untuk kategori orang awam itu yang terpenting adalah kita jangan sampai buta huruf Al-Quran. Itu ya, yang pertama. Jadi jangan sampai kita buta huruf terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi cukup itu saja sudah selesai. Kemudian kita tidak harus menghafalkan tafsir hadis dan sebagainya, kita harus menghafalkan tafsir Jalalain atau kita menafsirkan tafsir Ibnu Katsir. Itu bagi orang yang kemudian sudah selesai dengan bacaan, sudah selesai dengan pemahaman bacaan Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Saya kira itu sudah cukup. Misalkan ada seorang teman yang masih mengawali belajar, ya, Anda lanjutkan, Anda belajar Al-Quran itu dengan baik dan benar, dengan lancar, ya. Kemudian kalau kemudian Anda ingin tahu dan sebagainya, tafsir Al-Misbah misalkan, ya kita persilahkan, siapapun boleh membaca, itu boleh. Nah, karena tafsir itu kan butuh penjelasan. Tafsir itu kan penafsiran itu butuh apa? Olah pikir, olah hati, kan begitu. Maka yang lebih baik harus didampingi guru, kan gitu kan. Baca tafsir itu tidak bisa baca tafsir dengan sendirinya. Rasulullah itu kan diajari tafsir itu kan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi yang paling mufassirin, yang paling ahli tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Maka ketika Nabi berfirman, surat yang sangat populer itu, idza jaa nasrullahi wal fathun nasaytaquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Ya, datang kepada kamu orang berbondong-bondong masuk Islam, semuanya masuk Islam, ya, kita berada dalam kemenangan, kemudian maka fastaghfir innahu kana tawwaba, beristighfarlah dan bertobatlah pada Allah. Itu menggambarkan, Ibnu Abbas menyatakan Al-Quran itu menunjukkan kalau kemudian kemenangan sudah tiba. Kemenangan sudah datang. Kalau kemenangan sudah datang, berarti artinya kita sudah selesai. Sudah tidak ada tantangan. Berarti tugas Nabi itu berarti selesai. Itu tafsirnya Ibnu Abbas pun akhirnya dipahami oleh sahabat yang lain. Oh iya, ternyata ya. Berarti sudah habis itu ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa radikumul Islam madinah. Ditutup dengan apa? Ayat terakhir Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ila akhirih, ditutup dengan surah Al-Maidah ayat 3. Kalau menunjukkan Islam itu sudah sempurna, menjadi pegangan terbaik, kan. Nah, maka teman-teman sekalian, siapapun kita, yang awam atau yang setengah awam atau yang bahkan yang lebih tinggi, kita punya kewajiban untuk saling memahami, saling memberi, saling menasihati. Guru itu adalah pedoman kita yang utama. Guru itu lebih baik, ya, kita punya guru, ya, kita lebih baik kita punya guru daripada tidak sama sekali. Belajar otodidak tidak dilarang. Belajar otodidak sendiri baca buku itu tidak dilarang. Tapi apakah mampu memahami isi dari Al-Quran, isi dari tafsir itu? Kan tidak. Nah, makanya itulah gunanya guru, menuntun kita agar kita paham terhadap ilmu-ilmu yang ada. Tidak hanya ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang lain, ya. Maka saudara siapa tadi yang bertanya tentang itu, silakan Anda baca otodidak, silakan. Tapi alangkah lebih baiknya selalu didampingi seorang guru, bisa lebih paham, kita diskusi bareng-bareng, di situ pasti akan ada pencerahan, akan ada ilmu baru terhadap kita semuanya. Nah, maka niatilah diri kita untuk thalabul ilmi. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan Gus Baha itu.
Pokoknya urip itu ya, pokoknya urip. Itu yang paling sederhana bagi orang awam ya. Pokoknya urip itu penting nggak maksiat itu aja wis. Itu wis apik. Sampean ku urip itu ning donya itu. Penting nggak maksiat pada Allah. Itu sudah bagus itu. Sudah sebagus-bagusnya manusia. Itu kan sangat ringan sekali itu. Sama hidup di dunia ini menjadi umatnya Kanjeng Nabi, pokoknya gak maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sudah cukup itu. Orang sandeki-deki pengen hafal tafsir, hafal hadis, hafal Quran. Itu bagi orang awam itu sudah baik sekali kan Gus Baik. Nah, makanya Gus Baik itu tidak mau. Ya segala sesuatu itu harus kemudian ditarget sama dengan dirinya, tidak. Seseorang itu berbeda, makomnya berbeda, pemahamannya berbeda, kelebihannya berbeda, ya. Sehingga kalau bermainnya berbeda, pasti ada keunggulan-keunggulan, ada pahala-pahala yang didapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dalam apa namanya, mau dot atau mutiara hikmah itu ada istilah gini. La tahtakir man dunaka, la tahtakir man dunaka panajia man nasya, gitu. Jangan engkau menganggap rendah seseorang, siapapun dia, apakah yang alim, yang tidak alim, yang awam. Jangan engkau memandang rendah siapapun dia. Karena apa? Boleh jadi yang kita anggap rendah itu dia memiliki kelebihan yang kita tidak pernah milikinya, kan gitu. Maka jalan surga itu berbagai macam jalan. Bukan hanya milik yang penghafal Al-Quran saja, tidak. Bukan hanya milik yang ahli siam saja, tidak. Juga bukan milik ahli yang qiyam, yang sering menegakkan puasa menegakkan sholat tengah malam, tidak. Jalan menuju surga itu banyak. Maka kelebihan-kelebihan kita miliki pasti akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, kebaikan sekecil apapun itu jangan jadi masalah. Karena Rasulullah sangat tidak suka ketika ada kebaikan sekecil apapun jadi problem masalah. Pokoknya Rasulullah itu sangat tidak suka kalau kebaikan sekecil kok masalah no. Kok kebaikan kok jadi problem, itu sangat tidak suka, sangat marah itu. Maka jangan sampai kebaikan kecil apapun jangan jadi problem ya. Wong wis apik iku alhamdulillah dilakoni kebaikan yang gede kita alhamdulillah kok jadi problem, jadi masalah. Itu sangat tidak baik. Saya kira itu pertanyaan dari teman-teman tadi yang saya jawab begini, sehingga teman-teman tetap optimis, tetap semangat dengan jawaban yang saya sampaikan. Saya kira itu, Mbak. Monggo misalkan ada yang lain. Baik. Apakah ada pertanyaan kembali? Kalau begitu, Masya Allah sekali ya materi yang telah disampaikan. Seperti yang disampaikan Ustadz Kufa tadi, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam berpuasa kita tidak hanya melakukan siam, tapi juga saum. Yakni tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, tetapi juga menjaga segala sesuatu persoalan tentang lisan yang dapat menyakiti orang lain, sehingga pahala puasa kita menjadi hilang. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa sudah 30 menit lebih ya kita melangsungkan taklima pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan barokah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Duduk terdiam menatap kursi, Bapak bersila menganyam pandan. Cukup sekian acara malam ini, sampai jumpa di taklima lusa depan. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon undur diri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Kayaknya MC-nya ada problem dan kendala ini di paketannya. Saya ambil alih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sungguh luar biasa pemaparan dari Ustadz Kuku tadi yang tentunya insya Allah menambah wawasan kita semua. Terima kasih terima kasih disampaikan kepada Ustadz Kuku Santoso yang telah menambah wawasan kita dengan pemaparan beliau yang luar biasa terkait hal tadi. Terima kasih kepada juga moderator kita, Saudari
Ila Jumlatul Rahmah yang telah memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Makasih juga kepada sahabat Taklima dan Ustadz Ustazah atas partisipasi dan perhatiannya pada acara Taklima kali ini. Dan jangan lupa untuk sahabat Taklima dimanapun kalian berada, di room Zoom maupun live streaming YouTube untuk tetap subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat Taklima tidak tertinggal pada Taklima selanjutnya. Sebelum kita akhiri Taklima kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis dengan mengharap keberkahan dan ridho Allah atas apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berselancar di dunia maya hingga waktu malam hari. Salam hormat dari saya. Sampai jumpa di Taklima lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.